Terima kasih, pemirsa masih bersama kami Damen Saku. Kita akan lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Mungkin bisa diawali dari Ustadz Ahmad Khan berkaitan dengan teknologi CCTV tadi. Kita memang hidup di era teknologi, apakah lantas bisa dijadikan sebagai penguat dalam saksi untuk menetapkan keadilan? Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam salah satu kitabnya Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullah ta'ala, beliau menjelaskan bahwasanya di antara sesuatu yang bisa dijadikan sebagai hujjah atau bukti di dalam persidangan ataupun di dalam memutuskan satu keputusan hukum, yang pertama adalah syahadah, yaitu kesaksian. Kesaksian dari saksi yang memang menyaksikan suatu hal yang terjadi, maka ini bisa dijadikan sebagai hujjah. Lalu kemudian yang kedua adalah ikrar. Ikrar ini adalah pengakuan dari seseorang yang memang mengakui bahwa dirinya melakukan perbuatan tersebut. Maka ini bisa menjadikan suatu hujjah di dalam menentukan atau memutuskan satu keputusan hukum. Lalu kemudian yang ketiga adalah yamin, yaitu sumpah. Sumpah dari orang yang bersangkutan. Dia disumpah dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala melakukan atau tidak, maka ini juga bisa menjadi hujjah. Yang keempat adalah araddu alal yamin, yaitu menolak sumpah. Maknanya dia tidak mau bersumpah. Kenapa? Karena dia merasa tidak melakukannya. Maka dia harus mendatangkan bukti bahwa dia memang tidak melakukan hal tersebut. Lalu kemudian yang kelima, kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi itu harus ada yang namanya pengetahuan dari hakim. Jadi hakim itu memiliki pengetahuan dari beberapa sumber-sumber yang memang terpercaya dan itu bisa dijadikan sebagai hujjah. Lalu kemudian yang terakhir, adanya alat-alat bukti yang bisa menjadikan satu tanda atau bukti bahwa sesuatu itu memang terjadi dan itu sebagai bukti yang kuat dan hujjah untuk permasalahan tersebut. Jadi masuknya kepada kategori yang terakhir, ketika memang ada alat-alat yang memang bisa, ya, tapi itu juga harus diperiksa dengan sebenar-benarnya, ya, dengan mendatangkan ahlinya. Ahlinya juga orang yang memang betul-betul diambil sumpahnya, dipercayai bisa untuk menyatakan sesuatu tersebut, ya, tidak juga dia lantas merubah sesuatu atau mengeditnya atau melakukan hal-hal yang lain yang justru malah tanggung jawabnya nanti besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu Mas Agung. Wallahu a'lam bishawab. Kiai, kalau kita perhatikan untuk menetapkan keadilan di era teknologi digital ini memang akan semakin lama semakin rumit. Seperti tadi dikatakan bahkan CCTV bisa menjadi saksi tapi ternyata ada rekayasa. Nah, bahkan sebelum direkayasa pun bisa jadi manusia sendiri melakukan kebohongan dalam kesaksian. Ini kan sangat rumit. Artinya semakin rumit untuk menetapkan sebuah keadilan, Kiai. Baik, saya bikin komparasi dulu. Di Kebayoran Baru, ya, ada kepala KUA itu menikahkan dengan menggunakan telepon beberapa tahun yang lalu. Jadi pasangan yang satunya lakinya di negeri di Amerika, yang satu di Indonesia. Ankahtuka wa zawwajtuka ala ma amarallahu biimsaki bima'ruf, dinikahin, ceder, nikah. Langsung dipindah kepala KUA-nya. Kenapa? Karena belum bisa menjadi sebuah kesepakatan apakah boleh menikahkan, ya, dengan telepon. Kalau CCTV itu kan teknologinya sudah canggih lagi. Artinya ada suara, ada gambar. Dalam hukum itu Pak, ada amrun ta'abbudi, ada amrun ta'akkuli. Kalau ta'abbudi itu yang menyangkut, ya, esensi ibadah. Kenapa subuh 2 rakaat? Gak usah dipikirkan, jangan karena masih ngantuk. Enggak, emang 2. Ya. Tetapi ketika orang bayar zakat dengan tidak menggunakan korma, tidak menggunakan gandum tapi beri beras, ini amrun ta'akkuli. Perkara yang mesti kita pikirkan. Secara nilai, secara hukum Islam, apakah CCTV bisa dijadikan alat bukti? Jawabannya bisa. Ya, jawabannya bisa. Kenapa? Pembuktian suara, pembuktian dengan muka dan lain sebagainya. Umpamanya saya mau menikahkan Mas Agung gitu, pakai video call. Ini benar, Mas Agungnya benar, orangnya ini suruh ngomong benar, maka sah.
ketika Pak Karno menikah dengan salah satu istrinya, Sri Hartati kalau tidak salah di Semarang itu, yang berangkat itu ajudannya, Pak Karnonya di Jakarta. Ya, maka menggunakan wakil seperti itu boleh di dalam hukum Islam. Apalagi yang namanya video call, apalagi yang namanya CCTV. Cuma persoalannya rentan itu direkayasa. Ya, apalagi nah Bapak sekalian, ini tetapi betapapun rekayasa itu bisa dibuat, teknologi itu canggih Pak. Wa fauqazi ilmin alim, di atas orang pintar ada orang pintar lagi. Pasti ketahuan kalau dia direkayasa. Hanya saja memang sepintas akan banyak ya korban-korban. Tetapi secara hukum dia bisa diterima dari lantaran dua esensi hukum itu, suara, wajah, gerak itu nggak bisa direkayasa. Nah itu boleh dijadikan alat hukum. Cuma memang ini masalah kepandaian orang. Kemarin kan kasus ini orang kepalanya diganti kepala ini jadi masalah. Ini kepandaian yang tidak digunakan secara proporsional. Tapi secara hukum saya kira boleh Pak. Tetap harus ada kesepakatan bersama, akhirnya diangkat menjadi hukum positif bahwa itu adalah salah satu alat untuk bisa menetapkan hukum, begitu Kiai ya. Baik, selanjutnya kami persilakan Ibu Adwiana yang akan dijawab oleh Kiai Haris.